Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah, dan kegunaan sholat sunnah. Berikut, yang pertama sholat sunnah individu. Yang bagian A, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja kita lakukan kecuali pada waktu tertentu. Yang dilarang dikerjakan waktu-waktu tersebut ialah yang pertama, sesudah sholat subuh, ketika matahari terbit hingga matahari sepertengah, saat matahari tepat di puncak, sesudah asar sampai matahari terbenam, ketika matahari terbenam hingga sempurnanya terbentuk. Niat sholat sunnah mutlak. Tulis sunatan rakataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang B, sholat sunnah wudu. Setiap kali selesai berwudu disunahkan untuk membaca doa wudu sebagaimana doa wudu sebagai berikut taharah di atas. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat. Yang C, sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah oleh jemaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dan membaca doa. Kemudian sholat 2 rakaat ataupun lafaz sebagai berikut. Ketika keluar dari masjid disunahkan membaca doa. Yang D, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu sebagai sebelumnya. Mampu sesudah sholat sunnah rawatib ada yang mutlak, ada yang gairul mutlak. Yang gairul mutlak 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya. Pelaksanaan sebagai sholat sunnah biasanya hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikuti sebelum ada sesudahnya niat. Yang bagian E, sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat dilakukan sebagai orang yang merasa berdosa atau setelah melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidup yang lalu ia mau bertaubat kepada Allah. Sholat taubat berjumlah 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat dilakukan sebagai sholat sunnah. Biasanya hanya saja niatnya dan doa sesuai dengan materi isi sholat taubat. Yang F, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari waktu telah sholat isya terbit fajar. Sering pula disebut sholat alif, sholat malam. Sholat tahajud sebagai dilakukan sholat terbit dahulu walaupun tidur sebentar. Waktu paling utama adalah sepertiga malam hingga jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melakukan sholat tahajud, yang pertama berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melakukan sholat tahajud. Jika sudah bangun sepertiga baring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa sebagai berikut. Kemudian mengambil wudu, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat. Lafaz niat sholat tahajud, membaca niat, selesai sholat lalu berdoa. Yang D, tata cara sholat hajat sama seperti sholat biasanya. Yang pertama niat, setelah Fatih membaca surat tertentu, rakaat pertama membaca ayat kursi atau al-kafirun, dan rakaat kedua membaca an-Rasulullah atau surah al-Ikhlas. Yang ketiga, pada sujud terakhir sebelum membaca bacaannya itu tasbih sebanyak 10 kali dan shalawat sebanyak 10 kali. Yang doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Yang C, sholat tasbih.
Pelaksanaan lafaz niat sholat tasbih. Yang pertama, niat. Yang kedua, pelaksanaan sholat tasbih. Pelaksanaan sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktik sholat tasbih sama dengan sholat biasanya, hanya saja yang merupakan khususnya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali. Pada rakaat kedua, jadi jumlah keseluruhan tasbih harus sebanyak 300 kali. Pada keempat rakaat tersebut tasbih yang dibaca adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah. Rakaat pertama surah atau Al-Kautsar, setelah kedua surat Al-Asyar, surah ketiga Al-Kafirun, dan yang keempat surah Al-Ikhlas. Terlebih membaca tasbih setiap rakaat ada versi pertama 15 rakaat sesudah Al-Fatihah dan surah, yang B 10 kali ketika ruku, yang C 10 kali ketika iktidal, yang D 10 kali ketika sujud pertama, yang E 10 kali ketika sujud antara dua sujud, yang F 10 kali ketika duduk antara dua sujud, yang G 10 kali ketika duduk istilah sebentar. Versi yang kedua 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali sesudah membaca surah, yang C 10 kali ketika ruku, yang D 10 kali ketika iktidal, yang E 10 kali ketika sujud pertama, yang F 10 kali duduk di antara dua sujud, yang G 10 kali ketika duduk di antara sujud kedua. Lanjut di bagian G, surat duha. Surat duha adalah surat sunnah yang dikerjakan waktu pagi hari, yaitu mulai terbit matahari hingga tembok rata ketika jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum zuhur. Sebelum rakaat paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat salam. Yang pertama, rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Syam. Surat ini surat wajib, suatu keutamaan bagi surat hafalan. 2 rakaat terus setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Al-Duha. Yang kedua, niat sholat duha. Yang ketiga, setelah selesai sholat lalu membaca sebagian doa. Yang kedua, sholat sunnah jemaah. Kalau berjemaah, sholat tarawih atau witir. Pada umumnya sholat tarawih dilakukan berjemaah. Sholat tarawih witir dalam pelaksanaan atau ada 2 versi pelaksanaan. Yang satu 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 kali witir. Yang lafaz niat salat tarawih, lafaz niat sholat witir. Yang kedua adalah 20 rakaat sholat tarawih dengan sebelumnya salam ditambah 3 witir. Yang B sholat hajat. Sholat hajat, tata cara sholat hajat dilaksanakan sholat pada umumnya, yang membedakan hanyalah niat setelah habis membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama. Sholat tasbih dikerjakan pada siang hari, dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam, 4 tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat setiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang bagian ketiga ada sholat sunnah tertentu. Sholat sunnah yang pertama sholat sunnah id. Sholat sunnah id pada hari raya, yaitu ada 2 macam, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat sunnah fitri dan adha adalah sunnah muakkad bagi laki-laki ataupun perempuan, disunahkan berjemaah. Waktu mengajarkan sholat id adalah sunnah, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk zuhur. Tata cara sholat id sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih, bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri sebelum berangkat disunahkan sarapan dahulu. Sedangkan pada sholat Idul Adha disunahkan untuk makan dan minum hingga sholat selesai. Mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan
niscaya turun hujan. Karena pada sholat id ada azan dan iqamah, maka untuk menyuruhkan jemaah diperintahkan dengan lafaz sebagai berikut. Yang keempat, setelah mendengarkan ucapan tersebut, seluruh jemaah berdiri atau syak masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri ke depan. Yang kelima, imam dan makmum berniat mengerjakan sholat id. Hingga yang keenam, setelah takbiratul ihram sebanyak membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama, lalu membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kelima, takbir, dan rakaat keempat tasbih, membaca tasbih. Yang ketujuh, kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat sunnah biasanya sampai mengucapkan salam. Di bagian D ada sholat gerhana. Sholat gerhana matahari, kusyuk, dan bulan. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana ataupun gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sholat ini disunahkan bagi yang orang laki-laki dan perempuan dikerjakan sholat berjamaah dan kesendirinya dikerjakan berjamaah. Setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah dengan apabila dikerjakan sendiri setelah selesai sholat tidak perlu khutbah. Cara mengerjakan sholatnya, yang pertama, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat di dalam hati. Yang kedua, sholat sunnah gerhana matahari ada sebagai berikut. Niat sholat sunnah gerhana. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah disambung dengan membaca surah Al-Quran seperti dalam sholat biasanya. Setelah dirukuk lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Quran seperti biasanya. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasanya. Setelah